Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala jalla jalalu fi kitabih ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini masih kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah yang meninggal pada tahun 256 Hijriah. Masuk kita pada bab yang penting, bahkan bab yang mungkin banyak di antara kita yang melalaikannya, yaitu babu husnil khuluq, bab tentang akhlak yang baik, bab tentang husnul khuluq. Nah, ini kadang ada orang yang mungkin dia rajin dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman terkadang dia kurang dalam hal ini. Sehingga ini jadi fatal juga gitu. Eman kalau ternyata hak-hak Allah dia tunaikan dengan baik, tapi kok ternyata peringai dan akhlaknya enggak baik. Nah, hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abul Walid. Kemudian beliau berkata haddatsana Syu'bah 'anil Qasim ibn Abi Barzah qala sami'tu Atha al-Kaykharani an Ummi Darda an Abi Darda radhiyallahu an. Lihat ya, di sini ada yang menarik, yaitu dari jalur an Ummi Darda an Abi Darda. Jadi ini
istri meriwayatkan dari suami. An Ummi Darda, an Abi Darda. Berarti istri meriwayatkan dari suami. Nah, ini menunjukkan tentang ya suami dan istri kedua-duanya adalah rawi, meriwayatkan hadis. Dan menunjukkan ya antara suami dan istri ini semangat dalam belajar ilmu agama. Jadi bagi bapak-bapak yang ada istrinya di rumah, jangan kemudian dibiarkan gak belajar, jangan. Kalau gak bisa datang langsung, ya ada misalkan taklim untuk ummahat, ibu-ibu itu disempatkan hadir. Ya, jangan sampai sama sekali 1 minggu itu nggak ada pemasukan ilmu agama. Jangan ya pemasukannya selalu berkaitan dengan materi. Ya, Ustaz, yang penting materinya lancar, jangan. Ilmunya juga didatangkan, ada kajian itu suruh datang. Makanya dulu sahabiyah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka minta kepada Nabi jadwal kajian. Mereka minta dan dikasih waktu oleh Nabi setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis dikasih waktu oleh Nabi. Sehingga itu khusus untuk sahabiyah waktu itu belajar tentang ilmu agama. Dan inilah ya diantara buahnya ya ini kadang kita dapati an Ummi Darda an Abi Darda, istri meriwayatkan dari suami. Jadi memang kedua-duanya ini ya semangat dalam belajar ilmu agama. Dan memang salah satu ya kebahagiaan dalam rumah tangga pun itu karena dilandasi dengan ilmu agama. Tanpa ilmu susah. Ya, apa yang beliau katakan an Abi Darda radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in fil mizani asqalu min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang paling berat dalam timbangan daripada akhlak yang baik. Dalam riwayat yang lain ya, ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada ya dalam timbangan yang paling berat ya sesuatu apapun daripada akhlak yang baik. Artinya kedua riwayat itu cuman beda matan saja, tapi maknanya sama. Hadis ini kata Fadilatul Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Beliau mengatakan hadis ini adalah targhib, adalah motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli muslimin wa muslimatin, untuk setiap muslim laki-laki dan muslim wanita, ayyakunu min ashabil akhlaqil hasanah, agar mereka menjadi orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Ini motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi muslim dan muslimah agar mereka menjadi orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Wa qad a'tallahu nabiyahu alaihi salatu wassalam akmalal akhlaq, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlak yang paling sempurna. Bahkan wa asna alaihi bidzalika fi qaulihi ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memuji nabinya pada firman-Nya dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala, benar-benar di atas khuluqin azim, akhlak yang agung. Lihat, ini yang muji siapa? Allah subhanahu wa ta'ala tentang
ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang Allah berikan karunia akhlak yang baik dan Allah puji di dalam Al-Qur'an. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tatkala ditanya an khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, maka beliau radhiyallahu anha berkata, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi itu Al-Qur'an. Akhlaknya Nabi itu apa? Al-Qur'an. Artinya kata beliau, ya'tamiru bi awamiri wa yantahi an nawahi. Nabi mengerjakan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Qur'an dan menjauhi larangan-larangan yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan memotivasi pada apa yang dimotivasi oleh Al-Qur'an, dan memperingatkan dari apa yang diperingatkan oleh Al-Qur'an. Dan beliau yatahalla bima fihi minal fadail, dan beliau berperingai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an dari keutamaan-keutamaannya. Wa ya'tabir bima fihi minal qasas wal amsal, dan beliau pun mengambil pelajaran dari kisah-kisah dan contoh-contoh yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik itu kata beliau yakunu bil qaul wa yakunu bil fi'l. Akhlak yang baik itu bisa dengan ucapan dan bisa dengan perbuatan. Makanya beliau kemudian mengatakan wa yakunu husnul khuluq fima yata'allaqu bi huquqillah. Dan akhlak yang baik itu bisa terjadi pada apa-apa yang berkaitan dengan hak-hak Allah Ta'ala. Bi'adaiha ala akmalil wujuh, dengan mengerjakan perintah-perintah Allah Ta'ala dengan sisi yang sempurna. Jadi dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Fadilatun Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Kitabul Ilmi, tatkala beliau menjelaskan tentang akhlak, maka beliau mengatakan akhlak itu ada dua. Yang pertama adalah akhlak yang berkaitan dengan muamalah seorang hamba dengan Al-Khaliq, dengan Sang Pencipta. Dan itu ada 3 macam. Dulu pernah kita sebutkan. Yang pertama adalah tasdiq, membenarkan semua apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an atau hadis. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan mengerjakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanfizu ahkami. Mengerjakan, melaksanakan hukum-hukum Allah Ta'ala, baik berkaitan dengan yang wajib dia kerjakan, berkaitan dengan haram dia jauhi dan dia tinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan ridho. Itu 3. Kalau ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa yakunu fima yata'allaqu bi huquqil khalqi. Ini yang kedua. Itu berkaitan dengan hak-hak makhluk. Dengan apa bentuknya? Bi husni ta'amuli ma'ahum jumlatan wa tafsilan bil aqwali wal af'al. Dengan baiknya muamalah dengan mereka. Baiknya kita berinteraksi dengan mereka, baik secara jumlah, secara umum atau tafsila, atau secara terperinci. Bil aqwali wal af'al, dengan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan kita. Dan yang seperti ini keutamaannya besar dan pahalanya pun besar. Makanya tadi Nabi mengatakan ma min syai'in fil mizan asqalu min husnil khuluq. Tidak ada dalam timbangan sesuatu yang lebih berat daripada husnul khuluq, daripada akhlak yang baik. Bahkan kalau kita ingin mengetahui tentang teks timbangan, bahwa timbangan itu
Ya, termasuk di antara sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, dan sesuatu yang ada tatkala nanti manusia dibangkitkan. Jadi tatkala manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, maka manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak pakai sandal, tidak berpakaian, dan dalam keadaan tidak dikhitan. Itu manusia. Apa yang mau dibanggakan? Ya, kemudian baru setelah itu putusan-putusan diputuskan, sampai kemudian diantaranya amalan-amalan seseorang itu ditimbang. Makanya dalam beberapa ayat, ya, diantaranya surah Al-Anbiya, tatkala Allah katakan ayat 47, wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, kami akan letakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Ditimbang. Karena kalau berkaitan dengan timbangan, ya, timbangan itu disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam kitabnya Minhatul Alam, ya, syarah dari Bulughul Maram. Kata beliau, timbangan itu adalah apa yang Allah letakkan pada hari kiamat berupa timbangan. Dan yang ditimbang itu, kata para ulama, bermacam-macam. Di antara yang akan ditimbang adalah amal seseorang. Amalnya ditimbang. Kemudian yang kedua, ada juga yang mengatakan suhuf, catatan-catatan amalnya ditimbang. Seperti hadis tentang keutamaan la ilaha illallah yang ditimbang itu, catatan. Ya, ada lagi yang ketiga, yang ditimbang adalah berat orangnya. Ya, maka yang gemuk biasa senang, ya. Berarti timbangannya apa? Berat, ya. Nah, tapi masing-masing semua ada nas, ada dalil. Ya, amal ada dalilnya, ya. Kemudian suhuf, catatan-catatan lembaran juga ditimbang, atau, ya, orangnya juga ditimbang bagaimana dia kadar amal solehnya dulu di dunia. Ya, itu timbangan pada hari apa? Pada hari kiamat. Di antara faedah hadis ini. Kemudian kata beliau yang perlu diperhatikan, ya, bahwa akhlak yang baik ini adalah seruan dakwah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat jelas agar seorang muslim dan muslimah itu, ya, berakhlak dengan akhlak yang baik. Ya, dan tidak mungkin seorang hamba memiliki akhlak yang baik, kata beliau, illa ayyakuna lahu inayatan bi kitabillah wa sahihi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin seorang hamba memiliki akhlak yang baik kecuali kalau dia, ya, punya perhatian terhadap Al-Quran dan Sunnah yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Li'annal akhlaqal hasanata, karena akhlak yang baik itu, kata beliau, adalah tu'khadhu min hazain. Ya, karena akhlak yang baik itu diambil dari dua hal ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada Allah Taala. Di antara bentuk doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, Allahumma anta al-Malik, ya Allah, engkau adalah al-Malik, raja. Kata al-Malik, ya, ini salah satu dari nama Allah Taala, al-Malik dan al-Malik, ya, al-Maliku dan al-Maliku. Ini dua. Ini nama Allah Ta'ala, al-Maliku atau al-Maliku. Ini disebutkan dalam kitab Mukhtasar Fiqhi Al-Asma'il Husna karya Syekh Abdul Razak hafizahullah. Al-Malik dan al-Malik ini nama dari nama Allah Ta'ala.
yang memiliki ya apa yang ada di alam semesta ini. Ya, Nabi berkata dan berdoa, Allahumma antal malik la ilaha illa ant. Tidak ada ilah yang berhak dan benar disembah melainkan Engkau. Anta rabbi, Engkau adalah Rabbku. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Zalamtu nafsi, aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Wa ataraftu bi zambi, dan aku mengakui dosaku. Ya, ini ya. Jadi antum kalau ingin minta kepada Allah seperti ini dulu. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi ya wa ana abduk zalamtu nafsi wa'taraftu bi dzambi, dan aku ngakui dosa yang aku lakukan ya Rabb. Faghfirli dzunubi, maka ampunilah bagiku dosa-dosaku jami'a, semuanya. Innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Nah, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau ya Allah. Wahdini li ahsanil akhlaq, dan tunjukilah aku ya Allah kepada akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa ant, dan tidak ada yang menunjukkan kepada akhlak yang baik kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkanlah dariku keburukan akhlak itu. La yasrif anni sayyi'aha illa ant, dan tidak ada yang memalingkan dariku keburukan akhlak itu kecuali Engkau ya Allah. Nah, ini. Jadi doa ya, di samping kita beramal, maka berusaha untuk apa? Untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar diberikan akhlak yang baik dan dijauhkan dari akhlak yang buruk. Tapi kemudian riwayat yang berikutnya ya. Riwayat yang berikutnya, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, beliau mengatakan haddatsana Muhammad ibn Katsir qal haddatsana Sufyan anil A'mash an Abi Wa'il an Masruq an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu qal, beliau berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Dan Nabi itu ya bukanlah orang yang buruk, orang yang jelek akhlaknya, bukan. Dan Nabi bukan tipe orang yang kasar, enggak. Wa kana yaqul, dan Nabi mengatakan, khiyarukum ahasinuhum akhlaqa. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling terbaik akhlaknya di antara kalian. Hadis ini ya hampir semakna dengan hadis yang sebelumnya. Ya, min targhib ini juga motivasi ya supaya memiliki akhlak yang baik ma'al qarib wal ba'id. Ya, kepada orang yang terdekat dan orang yang jauh. Wa tahzir, dan juga peringatan dari ya sikap yang buruk, sikap yang kasar baik dengan ucapan dan perbuatan. Kenapa? Karena al-fahsyu adalah diddul khuluqil hasan. Orang yang kasar, orang yang jelek, orang yang buruk ucapan dan perbuatannya itu adalah lawan daripada akhlak yang baik. Maka akhlak yang baik mamduh. Akhlak yang baik itu orangnya terpuji, wa musabun fa'iluh, dan pelakunya dapat pahala. Ya. Tapi sebaliknya orang yang akhlaknya buruk, tadi kasar dia baik ucapan ataupun perbuatannya, maka dia mu'aqab fa'ilu, akan dihukum pelakunya. Dia dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, kalau kita tahu akan hal ini maka perbanyaklah dari amalan-amalan yang akan bisa yang bisa mengangkat kita kepada derajat yang husnul khuluq, derajat kepada akhlak yang baik. Baik qaulan wa fi'lan, baik ucapan dan perbuatan. Zahiran wa batinan, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Litakuna minal akhyar, agar engkau termasuk daripada orang-orang yang akhyar, orang-orang pilihan, orang-orang baik. Ta'ishu ma'ahum, kau akan hidup bersama mereka. Dan kau akan dibangkitkan ya dengan
dengan kedudukan yang dekat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau memiliki akhlak yang paling baik. Ya, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, beliau menjauhi akhlak yang buruk, akhlak yang kasar. Kenapa? Karena beliau tidak ridho untuk dirinya wala li ahadin min ummatihi, dan beliau tidak ridho untuk seorang pun dari umatnya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ucapan ya para salaf rahimahumullah berkaitan dengan akhlak yang baik. Ya, dan orang yang memiliki akhlak yang baik ini derajatnya bisa sampai pada derajat tingkatan orang yang berpuasa wal qaim dan orang yang qiyamul lail. Makanya pada suatu waktu kata Ahmad ibn Syaiban Ar-Ramli, ini kita ambil dari kitab Min Akhbari Salafis Salih. Ya. Kata beliau, kata Ahmad ibn Syaiban Ar-Ramli, beliau mengatakan ijtama'a Sufyan Ats-Tsauri wa Sufyan ibn Uyainah wa Fudail ibn Iyad wa Abdullah ibn al-Mubarak. Ini tabi'in yang kapasitas ilmunya luar biasa. Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Uyainah, Fudail ibn Iyad dan Ibnul Mubarak. Ya, keempatnya lagi berkumpul. Faqala ba'duhum li ba'd, maka sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, alaysa ma'na haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna husnal khuluqi la yablughu darajata sha'imil qa'im. Bukankah makna hadis, ya, makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya akhlak yang baik itu benar-benar akan sampai pada tingkatan derajat orang yang berpuasa dan orang yang qiyamul lail. Fattafaqu ala salas, maka mereka ya bersepakat atas 3 hal yang termasuk akhlak yang baik yang akan sampai pada derajat itu. Yang pertama, kata mereka, bastul wajh. Yang pertama adalah memiliki wajah yang berseri. Ini akhlak yang baik yang akan sampai derajatnya pada tingkatan darajata shaim wal qaim, yang akan sampai derajatnya pada tingkatan derajat orang yang puasa dan orang yang qiyam. Yang pertama adalah bastul wajh, wajahnya berseri. Yang kedua kaful adza, menahan gangguan. Ya, dia tidak mengganggu orang lain. Dia tidak menumpahkan darah orang, dia tidak mengambil hartanya orang, dia tidak merusak kehormatan orang dengan ucapannya. Gampang apa susah? Ini baru 2 ya. Satu lagi adalah ya, bazlul ma'ruf, mudah melakukan kebaikan, bantu orang. Kalau 3-3-nya ada, ya berarti tingkatannya sampai pada tingkatan apa? Derajat seperti orang yang puasa dan qiyamul lail. Makanya kenapa kemudian ada wanita yang dia rajin ya qiyamul lail, dia rajin puasa gitu, tapi masih menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kata Nabi, hiya finnar, dia tempatnya di mana? Neraka. Tapi ada wanita yang dia cuman sholat wajib, puasa wajib, sunnah enggak gitu, tapi enggak menyakiti tetangga. Maka kata Nabi, dia termasuk min ahlil jannah, surga. Lihat ya, perhatikan, memang akan sampai derajatnya cuman ya 3 hal tadi. Bastul wajh, ya, kita dia mempunyai wajah yang berseri, ya, senyum kepada teman kita, karena termasuk kebaikan yang dianggap remeh adalah kita senyum kepada saudara kita. Makanya Nabi mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kau menganggap remeh ya kebaikan sedikit pun, walaupun hanya kau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Antum senyum itu enggak mengeluarkan
fulus, enggak. Kalau untuk mengeluarkan uang, anak pikir ya kadang, aduh ini homsin ini bisa untuk berapa hari, berat, ya. Tapi kalau antum cuma senyum mudah, enggak sampai mengeluarkan uang. Karena orang itu untuk mengeluarkan uang pada hal yang baik kadang berat, apalagi di zaman yang mungkin berat bagi dia, lagi susah gitu. Tapi kalau senyum, gak mengeluarkan uang, cukup senyum, maka itu kebaikan. Makanya Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu pada wajah saudaramu itu adalah sedekah. Kemudian Tawus ibn Kisan rahimahullah, beliau mengatakan bahwa inna hazihil akhlaq manaih. Sesungguhnya akhlak-akhlak yang baik itu adalah pemberian dari Allah Ta'ala yang Allah berikan man yasha'u min ibadih, yang Allah berikan pada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Fa idza aradallahu bi'abdin khairan, maka apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak baik pada seorang hamba, maka Allah akan berikan kepadanya dari akhlak yang baik itu. Ya. Kemudian Fudail ibn Iyad rahimahullah, beliau berkata, la tukhalid illa husnal khuluq. Jangan engkau berbaur dengan orang kecuali yang punya akhlak yang baik. Fa innahu la ya'ti illa bi khair, karena dia enggak datang kecuali dengan kebaikan. Wala tukhalid, ya, sayyi'al khuluq, dan jangan kau bergaul dengan orang yang akhlaknya enggak baik. Kenapa? Karena dia enggak layak di illa bisyarr, tidak datang kecuali dengan keburukan. Jadi kalau yang pertama la tukhalid illa, ya, janganlah kau bergaul kecuali orang yang punya akhlak yang baik. Ya, paling tidak kita akan dapat apa? Efek baiknya. Tapi kalau dengan yang buruk, ya khawatir dapat efek apa? Efek yang buruk. Kemudian riwayat yang berikutnya, kata Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah, kata beliau, haddatsana Abdullah ibn Salih qala haddatsani Al-Laits qala haddatsani Yazid ibn Ilhad an Amrin ibn Syu'aib an abi an jaddi, dari kakeknya. Ini juga sama ya, an abihi an jaddihi, bapak kakek. Berarti ini anak, bapak, kakek semuanya apa? Rawi, meriwayatkan hadis gitu ya. Si fulan bapaknya, kakeknya. Berarti ini cucu, bapak sama kakek semuanya berilmu karena meriwayatkan hadis. Ya, bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ukhbirukum bi ahabbikum ilai wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah." Nabi bertanya nih kepada para sahabat, maukah aku kabarkan kepada kalian dengan orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat dariku tempat duduknya pada hari kiamat? Maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat majlisnya dariku pada hari kiamat? Fasakatal qaum, para sahabat diam. Mereka diam. Nih, bagi orang yang ingin dekat majlisnya dengan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngatakan nih. Maka para sahabat diam. Fa'adaha marratain aw thalathan. Nabi mengulangi 2 kali atau 3 kali. Qalal qaum, maka kaum para sahabat waktu itu berkata, "Na'am ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah, kita ingin tahu. Siapa sih gitu mereka ini yang dekat dengan Nabi dan yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih, bagi yang ingin ya dapat cintanya siapa? Cinta Nabi. Jangan sekedar ngaku, kalau orang ngaku enak ya. Tapi benar enggak dia cintanya sampai dapat cintanya Nabi dan dekat majelisnya pada hari kiamat? Maka Nabi mengatakan dengan singkat, ahsanuhum khuluqa. Orang yang terbaik di antara kalian akhlaknya. Orang yang terbaik di antara kalian
akhlaknya ini enggak panjang, akhlaknya yang paling baik di antara kalian itu yang paling dekat majelisnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ya, ini menunjukkan apa? Bahwa akhlak yang baik itu akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Dan Allah akan berikan dia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kenapa? Karena orang-orang yang punya akal yang sehat, yang baik, yang cemerlang, an-nubala, orang-orang yang cerdas, pandai ya dari kalangan manusia, maka tentu ingin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Maka dia akan berusaha untuk apa? Berperingai dengan akhlak yang baik, qaulan wa fi'lan, baik ucapan ataupun perbuatan, zahiran wa batinan, baik yang zahir ataupun yang batin. Ya, ala sabili dawam, dia lakukan dengan terus menerus pada setiap keadaan. Ya. Dan yang seperti ini la yakunu kadzalik illa idza kana khuluquhul Qur'an. Tidak akan terjadi akhlak yang baik ini kecuali akhlak dia itu seperti apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan teladan yang turun kepadanya Al-Qur'an adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti Nabi. Ya, akhlaknya baik sebagaimana akhlaknya Nabi, maka kita pun akan dekat majelisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian riwayat yang berikutnya yang keempat ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal innama bu'istu li utammima salihal akhlak. Ini hadisnya sering kita dengar. Sesungguhnya aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis ini ya sama seperti hadis yang sebelumnya, kata beliau penjelasan tentang pentingnya akhlak yang baik dalam Islam. Bahwa akhlak yang baik diantara pokok yang diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menyerukan akhlak yang baik itu kepada manusia. Maka tidak mungkin antatibal hayah, tidak mungkin hidup seseorang itu baik dan indah, enggak mungkin. Illa liman kana khuluquhu hasanan, kecuali bagi orang yang punya akhlak yang baik. Jadi kalau ingin hidupnya bahagia, akhlaknya baik dulu. Ya, dan ini adalah seruan untuk setiap muslim dan muslimah agar berperingai dengan akhlak yang baik yang telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian riwayat yang berikutnya ya. Ini riwayat berupa ucapan Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ma khayyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aysarahuma. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan dua pilihan, dua perkara, melainkan Nabi memilih dari yang paling termudah di antara kedua hal itu. Malam yakun isma, selama hal itu bukan perkara yang dosa. Kalau bukan perkara yang dosa, Nabi milih yang paling mudah. Fa idza kana isma kana ab'adan nasimin, maka apabila perkara itu bentuknya dosa, Nabi paling jauh dari perbuatan dosa. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi, dan Rasulullah tidak pernah membalas orang itu karena dirinya, enggak. Untuk bela agama Allah bukan karena dirinya, enggak. Illa antuntahaka hurmatullahi ta'ala, kecuali apabila larangan Allah Ta'ala dilanggar, maka baru Nabi membalas orang yang melanggarnya. Jadi Nabi itu membalas bukan untuk dirinya, karena larangan Allah dilanggar baru dihukum. Ya, baru dihukum. Seperti orang yang melakukan zina, maka di situ ada hukuman, ya, hukumannya. Membunuh ada hukumannya. Jadi membalas ya sesuatu bukan li nafsi, untuk dirinya, tapi karena larangan Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Kemudian riwayat yang terakhir ya.
riwayat yang terakhir. Ini ucapan dari Murrah ya, an Abdillah, beliau berkata, Innallaha ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah Ta'ala membagi di antara kalian akhlak-akhlak kalian sebagaimana Allah membagi di antara kalian rizki-rizki kalian. Jadi rizki udah Allah bagi, akhlak pun sudah Allah bagi. Wa innallaha ta'ala yu'til mala man ahabba wa man la yuhib. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan harta kepada siapa yang Allah sukai dan yang Allah tidak sukai. Ingat, jangan kemudian orang yang banyak hartanya kemudian kita bilang, oh berarti Allah lagi apa? Sayang sama dia. Enggak. Ya, orang banyak harta, banyak materi enggak jadi jaminan Allah suka sama dia. Lihat cerita-cerita dalam Al-Quran tentang Qarun. Hartanya banyak enggak? Banyak. Allah beri. Ya, tatkala dia minta terus kepada Allah Ta'ala, karena dia awalnya fakir, untuk makan aja susah. Tapi lihat tatkala Allah lapangkan hartanya, dia kufur. Allah beri. Jadi harta ya, Allah itu beri man ahabba wa man la yuhib, bagi yang Allah sukai dan yang tidak Allah sukai. Wala yu'til iman illa man yuhib. Dan Allah tidak memberikan iman kecuali siapa yang Allah sukai, iman. Ya, maka barang siapa yang khawatir ya, hartanya itu ingin dia keluarkan, ya, khawatir ya dia bakhil dengan hartanya dia keluarkan, atau ya takut dia ketemu dengan musuh untuk melawannya dan semisalnya. Maka kalau hal-hal ini tidak bisa dia lakukan, maka paling tidak dia mengucapkan la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Dia ucapkan ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ya karunia berusaha untuk mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bisa berperingai dengan akhlak yang baik ya, agar kita nanti bisa menjadi orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dekat majelis kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita belajar, kemudian berusaha untuk mengamalkannya, kemudian berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bawaan, tabiat itu beda-beda. Ada yang memang tabiat orangnya sudah baik, gampang gitu. Ya, diperbaikinya juga mudah. Ada orang yang memang dia tabiat wataknya memang dia keras atau kurang baik. Nah, ini butuh dilatih agar dia apa? Menjadi baik. Nah, ilmu agama itu akan memperbaiki ya keadaan seseorang, memperbaiki hubungan dia dengan Allah, memperbaiki hubungan dia dengan sesama dia, dan itu nggak mungkin terjadi kecuali dengan ilmu dan berusaha untuk kita amalkan dan berdoa kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.